Halo semuanya, salam sehat, tetap semangat anak-anak. Kali ini kita membahas perbandingan senilai pada skala. Skala ini sering kita jumpai di mata pelajaran IPS, yaitu bagian geografi. Anak-anak barangkali sudah tahu apa itu skala. Nah, skala itu adalah perbandingan jarak pada gambar atau peta dengan jarak sebenarnya. Contohnya adalah ini, skala 1:10 juta. Apa sih artinya skala 1:10 juta? Skala 1:10 juta itu artinya kalau pada peta 1 cm jaraknya, maka jarak sebenarnya adalah 10 juta cm, seperti itu. 10 juta cm itu kalau jadikan kilometer menjadi 100 km. Nah, supaya lebih jelas, Pak kasih soal. Skala dari suatu gambar rencana 1:200. Jika tinggi gedung pada gambar rencana atau pada peta 12,5 cm, tinggi gedung sebenarnya adalah berapa? Nah, untuk menjawab ini, anak-anak caranya sama seperti perbandingan senilai. Sama seperti perbandingan senilai, coba Bapak jawab. Anak-anak tinggal tulis dua besaran. Di sini besaran yang terlibat itu adalah jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Nah, Bapak singkat-singkat anak-anak. Nah, kalau skalanya 1:200 itu artinya pada petanya 1 cm. Sedangkan jarak sebenarnya 200 cm artinya. Nah, kemudian kalau pada peta atau gambar jaraknya 12,5 cm. Berapakah tinggi atau jarak gedung sebenarnya? Nah, ini yang ditanya. Nah, untuk menjawab ini misalkan X. Nah, untuk mencari X-nya, X sama dengan sistem silang. Gak boleh silangnya ke X, tapi silangnya ke bilangan-bilangan yang sudah ditentukan ini. Ini kedua bilangan ditentukan ini. Yaitu 12 kalikan ini, 12,5 cm dikalikan 200 cm. Ini dibagi 1 cm. Nah, ini kalau satuannya ditulis cm ini coret. Sehingga kalau dikalikan 12,5 kali 2 kan 25. Tambah nolnya 2. Ini satuannya cm. Yang masih satuannya cm. Sehingga ini hasilnya adalah kalau jadikan meter, cm ke meter naik 2 tangga dibagi 100 sehingga jawabannya adalah 25 meter. Jadi B jawabannya. Nah, itu anak-anak soal tentang skala. Sekarang Bapak lanjutkan dengan latihan di buku paket. Ayo kita berlatih 5.4. Pak ambil soal nomor 1. Nah, ini soalnya sekelas soal-soal AKM, asesmen kompetensi minimal. Ini soal ceritanya banyak, kemudian pertanyaannya juga banyak ini. Nah, sebuah peta berskala 1:10 juta. Jarak kota Jambi Palembang 2,4 cm itu pada peta. Kemudian sopir bis berangkat dari kota Jambi menuju Palembang dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam.
Kemudian selama perjalanan istirahat selama 30 menit atau satu kali istirahat lamanya 30 menit. Kemudian ia tiba di kota Palembang pukul 10 lebih 30 menit atau waktu Indonesia Barat. Berapa jam bis itu perjalanan? Nah, untuk menjawab ini caranya sama anak-anak. Buat cara seperti tadi, ini karena menggunakan skala maka besaran yang terlibat pasti peta, jarak pada peta, kemudian sebenarnya. Nah, skala 1 banding 10 juta artinya 1 senti itu pada peta, 10 juta itu 10 juta sentimeter jarak sebenarnya. Kalau Jambi Palembang pada peta jaraknya hanya 2,4 cm. 4 cm. Nah, ini artinya harus cari dulu jarak Jambi Palembang yang sebenarnya. Ini yang dicari. Dimisalkan X, maka X-nya itu adalah sistem silang, bilangan-bilangan yang diketahui, jangan silangnya ke X. Maka di sini 2,4 cm dikalikan 10 juta cm ini dibagi 1 cm, bilangan yang lain 1 cm. Ini bilangan yang lain 1 cm, sentimeternya coret. Sehingga X-nya sama dengan 2,4 kali 10, 24 tambah 0 lagi 6. 23. Ini satuannya cm. Sehingga kalau ini dijadikan kilometer, sentimeter ke kilometer naik 5 tangga, berarti dibagi 100.000. Nolnya 5 dikurangi, sehingga X-nya adalah 240 km. Ini jarak tempuh nih. Jarak Palembang, jarak Jambi. Ini jarak sebenarnya Jambi Palembang. Nah, kemudian untuk mencari jawaban nomor A, anak-anak harus mencari waktu perjalanan. Waktu perjalanan sebelum istirahat. Ini anak-anak bisa cari dengan jarak. Waktu perjalanan itu jarak tempuh, jarak dibagi kecepatan. Nah, itu waktu perjalanannya anak-anak. Sehingga jaraknya itu adalah 240 km dibagi jarak dibagi kecepatan. Kecepatannya adalah 80 km per jam. Nah, kilometernya habis, sehingga yang masih satuannya adalah jam. 240 dibagi 80, nolnya dicoret. Jadi 24 bagi 8, 3. Jadi 3 jam di bis itu waktunya. Nah, sehingga karena istirahatnya 30 menit, maka waktu perjalanan, jawaban nomor A, waktu perjalanan sama dengan 3 jam ditambah 30 menit. Ini hasilnya 3 jam 30 menit. Nah, ini waktu perjalanan. Nah, untuk menjawab soal nomor B, sekarang nomor B, pukul berapa sopir bis itu berangkat dari kota Jambi? Nah, di sini karena tiba pukul 10.30
30, kemudian waktu perjalanannya adalah 3 jam 30 menit, maka waktu berangkat sama dengan 10.30 dikurangi lama perjalanan 3 jam 30 menit, sehingga jawabannya adalah pukul berapa ini? 10 dikurangi 3, 30 menit habis, 10 kurang 3 pukul 7, 07.00. Nah, ini waktu berangkatnya. Nah, seperti itu anak-anak, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini soalnya cukup menarik. Sekarang Pak lanjutkan dengan soal berikutnya. Bapak ambil dari Ayo Kita Berlatih 5.4. Pak ambil soal nomor 5. Jadi jenisnya sama dengan soal yang tadi. Nah, di sini jarak kotak A dan B pada peta itu 5 cm. Skala yang digunakan adalah 1:1.200.000. Nah, sekarang kalau Pak ambil pennya dulu. Nah, kalau kita jawab sama anak-anak, ada skala berarti besaran yang terlibat adalah pada peta, kemudian sebenarnya. Nah, skalanya dulu 1:1.200.000 berarti pada petanya 1 satuan, boleh nggak ditulis ini anak-anak? Kalau nulis skala 1, kemudian sebenarnya 1.200.000. Nah, kemudian kalau jarak pada peta 5 cm, ini tulis ini 5 cm. Kemudian berapa jarak sebenarnya kota A dan B? Ini kita cari jarak dulu. Jarak sebenar kota A dan B. Misalkan X. Maka seperti tadi, X itu sama dengan silang dengan bilangan-bilangan yang diketahui. Tidak boleh silang dengan huruf X-nya. Maka tulisannya 5 cm dikalikan 1.200.000 dibagi 1. X-nya sama dengan 5 kali 12, 60. Berarti 60 tambah 0,5 berarti 6 juta cm jarak kota A dan B. Kalau dijadikan kilometer, ini dibagi 100.000, dicoret nolnya 5 berarti 60 kilometer. Ini jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya. Kota A dan B. Nah, sekarang di situ yang ditanyakan pada pukul berapa Amir tiba. Nah, untuk menjawab itu anak-anak harus lihat dulu kecepatannya. Nah, di sini diketahui kecepatan 45 km per jam, kemudian jaraknya 60 km per jam, maka waktu perjalanan di atas motor itu waktu selalu harus jarak dibagi kecepatan. Sehingga di sini jaraknya 60 km, kemudian kecepatannya 45 km per jam. Ini kilometernya dicoret. Ini hasilnya adalah sama-sama dibagi 15. Ini dapat 4, ini dapat 3.
Nah, kemudian ini 4 bagi 3 sama artinya dengan 1/3 jam. 1/3 jam. Nah, ini sama artinya dengan 1 jam ditambah 1/3 jam. Nah, kalau 1 jam ditulis ulang, 1/3 jam jadikan menit, maka ini menjadi 1/3 kali 60 berarti 20 menit. Nah, jadi 1 jam 20 menit waktu atau lama perjalanan. Nah, karena kemudian di sini ada istirahat 14 berhenti ini ya. Istirahat selama 14 jam, maka waktu tiba sama dengan ini pukul berangkatnya pukul 06.45 ditambah 1 jam 20 menit ditambah waktu istirahat 14 jam. Nah, sehingga ini sama dengan 6 ditambah 1 itu 7, 7 tambah 14 7 tambah 14 21 pukul 21, sedangkan menitnya ini 65 menit. 45 tambah 20 kan 65 menit. Sehingga kalau ini dijadikan dalam bentuk yang sempurna, 65 menit sama artinya dengan 1 jam ini sama dengan 1 jam 5 menit gitu artinya. Sehingga 1 jam bawa ke sini jadi 22.05. Nih pukulnya ya. Jadi pukul tibanya pukul 22:05 menit seperti itu. Nah, sudah, mudah-mudahan paham, harus dicermati dengan baik. Sekarang Pak lanjutkan. Ini uji kompetensi 5 di buku paket anak-anak bisa lihat nanti uji kompetensi 5 Pak ambil soal nomor 19. Nah, soal nomor 19 ini juga melibatkan skala. Nah, jarak antara dua kota pada peta 2 cm. Jarak sebenarnya kedua kota itu 80 km. Skala yang digunakan pada peta tersebut adalah berapa? Nah, ternyata di sini yang ditanyakan adalah skala. Jarak pada peta diketahui, jarak sebenarnya diketahui. Nah, untuk menjawab ini anak-anak kembali ke konsep awal bahwa skala itu sama dengan perbandingan jarak peta pada peta dengan jarak sebenarnya gitu anak-anak ya. Nah, jarak pada peta diketahui 2 cm berbanding jarak sebenarnya 80 km. Nah, ini satuannya disamakan 2 cm. Ingat menyama satuan ke satuan yang lebih kecil. Jadi kilometernya berubah jadi cm. Itu tambah 0 lagi 5, 80 nolnya 5. Jadi 8 juta cm. Nah, cm ini sudah sama dicoret sehingga perbandingan skalanya 2 banding 8 juta. Kalau ini masih bisa dimudahkan, sama-sama bagi 2. Jadi skala itu sama-sama bagi 2, 2 bagi 2 1 berbanding 8 juta bagi 2 4 juta. Nah, ini skalanya, jadi jawabannya adalah C. Nah, gitu anak-anak mudah. Mudah-mudahan
bisa dipahami. Sekarang Pak lanjutkan uji kompetensi yang nomor 20. Nomor 20, nah ini sudah di awal perbandingan senilai Pak kasihnya cara jawab ini dengan menggunakan sistem silang aja anak-anak ya. Kalau perbandingan senilai atau skala menggunakan sistem silang aja, jawaban bisa dicari dengan cepat, tepat, dan mudah. Nah kalau ini tinggal tulis perbandingannya, P per 7 sama dengan 21 per 49. Nah, tinggal gunakan sistem silang. Silangnya adalah bilangan-bilangan yang diketahui. Jangan menggunakan hurufnya. Jadi ini yang silang. Sehingga P-nya sama dengan 7 kali 21 per 49. Sehingga P sama dengan, nah ini sama-sama bagi 7. Ini dapat 7, ini dapat 1. 1 kali 21, 21 per 7. P-nya adalah 3. Nah, jadi jawabannya adalah A. Oke, anak-anak, gitu saja. Mudah-mudahan punya bakat. Terima kasih atas perhatiannya. Atau 6 per 24 sama dengan berapa per 28. Nah, untuk menjawab ini, untuk nomor A, halo semuanya, salam sehat, tetap semangat anak-anak. Kali ini kita membahas perbandingan senilai pada skala. Skala ini sering kita jumpai di mata pelajaran. Ini 65 menit, 45 tambah 20 kan 65 menit. Sehingga kalau ini dijadikan dalam bentuk yang sempurna, 65 menit sama artinya dengan 1 jam. Ini sama dengan 1 jam 5 menit gitu artinya. Sehingga 1 jam bawa ke sini jadi 22.05. Nih pukulnya ya, jadi pukul